Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Ayun Hidayah. Di sini saya akan meringkas materi tentang teori belajar dan motivasi belajar yang sudah diupload di channel YouTube-nya Dr. Sihabudin. Yang pertama tentang teori belajar. Teori itu apa sih? Teori adalah fakta, menganalisa satu fakta dengan fakta yang lain, hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Kemudian aktivitas belajar individu. Nah, proses belajar individu ini nantinya dapat mengubah adanya perilaku, mengubah sikap, dan mengubah keterampilan. Pembelajaran di sini adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber informasinya. Ada beberapa aliran teori belajar. Yang pertama adalah aliran tingkah laku, yang kedua adalah aliran kognitif, yang ketiga aliran humanistik, yang keempat aliran konstruktivistik, dan yang kelima adalah aliran sibernetik. Kita akan bahas tentang aliran tingkah laku atau behavior. Nah, aliran ini lebih menekankan pada hasil dari proses belajarnya. Belajar di sini merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Nah, perilaku tersebut itu dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai bentuk respon terhadap stimulus yang diberikan. Aliran kognitif ini lebih menekankan pada proses belajarnya. Jadi proses belajar di sini itu proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau terjadi perubahan perubahan persepsi dan pemahaman. Aliran humanistik ini menekankan pada isi apa yang dipelajari. Nah, proses belajar di sini berhasil jika peserta didik atau yang belajar memahami lingkungannya dan tentu memahami dirinya sendiri. Nah, aliran ini cenderung bersifat eklektik. Artinya, ini tuh memanfaatkan teknik belajar apapun asalkan tujuan dari proses pembelajaran itu tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah aliran konstruktivistik. Ini belajar ini merupakan proses di mana seseorang yang belajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan sebuah gagasan atau konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Aliran sibernetik ini lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Nah, belajar di sini adalah pengolahan informasi, di mana sistem informasinya ini yang justru menentukan terjadinya proses belajar atau tidak. Ada prinsip-prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis. Yang pertama adalah faktor kognitif atau bagaimana cara berpikir dan cara mengingat. Faktor afektif ini bagaimana motivasi ini bisa mempengaruhi cara belajar seseorang. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari perkembangannya, kemudian faktor pribadi dan sosialnya, kemudian yang kelima adalah faktor dari perbedaan masing-masing individual ini yang nantinya berbeda antara satu individu yang lain dalam proses pembelajarannya. Nah, motivasi belajar. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki ini tentu akan menentukan kualitas dari perilaku yang akan timbul. Nah, motivasi apa sih? Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar, yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar ini akan optimal bila ada motivasi. Fungsi dari motivasi yang pertama adalah sebagai pendorong untuk melakukan sesuatu dari aktivitas apapun yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah penentu arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan. Motivasi juga nanti berfungsi sebagai penyeleksi perbuatan. Yang keempat adalah mendorong usaha untuk mencapai prestasi, mencapai tujuannya.
Bagaimana sih cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa atau mahasiswa? Bisa dengan memberikan angka, penilaian gitu ya. Kemudian memberikan hadiah, reward. Misalnya, ketika dia berhasil menjawab pertanyaan, maka kita beri coklat. Ya. Kemudian kompetisi, kemudian ego infotainment. Ego infotainment ini tumbuh kesadaran dalam dirinya, kemudian memberi pujian. Nah, teori motivasi ini ada motivasi dan penguat, ada hadiah dan penguatan, ada cognitive dissonance atau mengubah tingkah laku, kemudian ada teori atribusi, ada self-worth atau menghargai dirinya sendiri, kemudian expectancy theories of motivation, ini bagaimana memilih respon terhadap kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah teori humanistik, ini bagaimana memahami persoalan tentang manusia. Gitu. Bagaimana sih kita agar sukses dalam belajar sehingga bisa mencapai tujuannya? Yang pertama adalah learning to know atau mengetahui apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang akan kita pelajari. Yang learning to be, menjadi diri sendiri gitu. Setiap orang punya cara belajar sendiri begitu. Jadi menjadi diri sendiri lebih nyamannya dengan belajar seperti apa begitu kan, learning to do, melakukan. Maka kita setelah kita tahu nih, kemudian kita bisa ada di zona nyaman kita untuk belajar seperti apa, maka kita lakukan itu. Kemudian learning to live life together atau cooperative atau hidup bersama. Itu sekiranya ringkasan dari teori tentang belajar dan motivasi belajar sebagai tugas mandiri pekerti kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.